Hai semua, ketemu lagi dengan kami. Selamat datang di channel Visual Karya Utama. Di video kali ini, aku bakal bahas investasi bangunan di tahun 2024. Worth it nggak sih? Wah, emangnya worth it ya kalau mau bangun rumah, kos, atau villa di 2024 ini? Jawabannya worth it banget. Dan aku bakal jelasin apa aja sih tips, trik, dan strategi awal investasi properti di tahun 2024. Tapi sebelum lanjut, aku mau samain persepsi kita dulu ya. Tentu aja, investasi bangunan adalah investasi jangka panjang. Jadi, jangan dibayangin kalau kita bakal dapetin keuntungan dengan cepat ya. Di video ini aku bakal coba kupas beberapa poin terkait pembahasan juga tips, trik, dan strategi awal investasi bangunan di tahun 2024. Ini dia poin-poin yang bakal aku bahas di video ini. Apa itu investasi? Bangunan apa yang cocok buat diinvestasikan di tahun 2024? Apa sih kelebihan dari investasi rumah, kos, villa, dan juga kekurangannya? Apa aja hal-hal yang harus diperhatikan ketika bangun rumah? Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Visual Karya Utama. So, kita mulai bahas dari poin pertama. Apa itu investasi? Investasi adalah suatu tindakan menempatkan dana atau sumber daya dalam suatu aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Ini bisa melibatkan berbagai instrumen keuangan dan strategi. Namun, perlu diingat bahwa investasi juga melibatkan resiko dan penting bagi kita untuk memahami tujuan investasi, toleransi resiko, dan waktu investasi. Investasi tidak hanya tentang menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang melindungi nilai aset dari inflasi, mencapai tujuan keuangan jangka panjang, dan membangun kekayaan secara berkelanjutan. Ada berbagai jenis investasi yang dapat kita pilih, dan setiap jenis memiliki karakteristik dan resiko sendiri. Beberapa jenis investasi umum meliputi saham, obligasi, reksadana, properti, emas, dan logam mulia. Dan kali ini kita akan fokus pada investasi properti. Apa aja sih macam-macam investasi properti beserta keunggulan dan kekurangannya? Rumah. Kelebihan, kenaikan nilai properti. Rumah cenderung meningkat nilainya seiring waktu, terutama jika lokasinya strategis. Kontrol penuh. Anda memiliki kendali penuh atas rumah Anda dan dapat memutuskan perubahan atau peningkatan yang diperlukan. Pendapatan tambahan dari sewa. Anda juga dapat menyewakan rumah Anda untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Kekurangan. Biaya dan tanggung jawab penuh. Anda bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan dan perbaikan rumah yang dapat memakan biaya dan waktu. Likuiditas rendah. Menjual rumah bisa memakan waktu dan tidak selalu mudah, terutama jika pasar properti sedang lesu. Kos. Kelebihan. Pendapatan bulanan yang stabil. Kos dapat memberikan pendapatan bulanan yang stabil melalui penyewaan kamar. Dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dengan merancang fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyewa, Anda dapat menyesuaikan bisnis kos dengan permintaan pasar. Kekurangan, manajemen harian yang intensif. Bisnis kos memerlukan manajemen yang cermat terhadap penyewa dan pemeliharaan bangunan. Resiko kehilangan pendapatan jangka panjang. Jika tidak ada penyewa, pendapatan dapat hilang dan mencari penyewa yang cocok mungkin memerlukan waktu. Villa. Kelebihan. Nilai sewa tinggi. Villa biasanya dapat disewakan dengan tarif yang lebih tinggi, memberikan potensi pendapatan yang baik. Privasi dan kemewahan. Villa umumnya menawarkan privasi yang lebih tinggi dan fasilitas mewah, menarik bagi penyewa yang mencari pengalaman yang istimewa.
Kekurangan, biaya pemeliharaan tinggi. Villa seringkali memerlukan biaya pemeliharaan dan perawatan yang tinggi. Pasar yang terbatas. Pasar penyewa untuk villa mungkin lebih terbatas daripada untuk rumah atau kos biasa. Penting untuk kita melakukan riset pasar dengan cermat, mempertimbangkan lokasinya, melihat kondisi ekonomi pada saat itu, dan tujuan investasi Anda sebelum memutuskan jenis properti apa yang akan Anda investasikan. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika membangun properti? Lokasi. Pilih lokasi yang strategis dan sesuai dengan tujuan properti Anda, seperti perumahan, komersial, atau industri. Periksa lagi potensi pertumbuhan dan perkembangan di sekitar lokasi. Izin dan regulasi. Pastikan Anda memahami semua izin dan regulasi yang diperlukan sebelum memulai proyek. Dapatkan izin pembangunan dan pastikan properti Anda memenuhi semua kode bangunan setempat. Anggaran. Tetapkan anggaran yang realistis dan perhitungkan biaya tambahan yang mungkin timbul. Pertimbangkan biaya konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Desain. Pilih desain yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan properti. Konsultasikan dengan arsitek atau perencana profesional untuk memastikan desain memenuhi standar dan kode bangunan. Bahan bangunan. Pilih bahan bangunan berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar keamanan dan keberlanjutan. Pertimbangkan efisiensi energi dan material ramah lingkungan. Waktu. Tentukan jadwal yang realistis untuk menyelesaikan proyek. Pertimbangkan faktor-faktor seperti cuaca dan ketersediaan bahan bangunan yang dapat mempengaruhi waktu konstruksi. Pengelolaan resiko. Identifikasi potensi resiko dan kembangkan rencana pengelolaan resiko. Memiliki cadangan dana untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul selama konstruksi. Keamanan. Prioritaskan faktor keamanan termasuk keselamatan pekerja dan keamanan konstruksi. Pertimbangkan sistem keamanan properti setelah selesai dibangun. Setiap proyek properti pasti memiliki tantangan uniknya sendiri. Jadi, penting untuk melakukan riset dan perencanaan yang baik sebelum memulainya. Konsultasikan dengan ahli profesional seperti arsitek, insinyur, atau kontraktor untuk memastikan bahwa proyek Anda berjalan dengan lancar dan memenuhi semua persyaratan hukum dan teknis. Nah, buat kalian yang sedang berencana membangun atau merenovasi bangunan kalian, kita spill rekomendasi jasa kontraktor terpercaya nih, yaitu Visual Karya Utama. Kami telah berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang konstruksi, memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan hasil yang memuaskan. Jangan ragu untuk hubungi kami dan konsultasikan lebih lanjut. Informasi kontak ada di deskripsi video ini ya. Itu dia teman-teman, pembahasan singkat mengenai worth it nggak sih investasi bangunan di tahun 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe ya teman-teman Sobat Vika. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tulis di kolom komentar kira-kira kita mau bahas apa lagi ya.